Shalom teman-teman, apa kabarnya? Sebelum kita ikut kebaktian sekolah minggu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, persiapan diri, mandi supaya tubuh kita bersih dan wangi. Dan jangan lupa gosok gigi ya. Dan yang paling penting, kita harus berpakaian rapi seperti kita pergi ke gereja. Kedua, siapkan media yang akan kita gunakan. Apakah itu handphone, laptop, komputer, atau televisi? Jika menggunakan handphone, pastikan baterainya dalam keadaan penuh. Ketiga, siapkan hati. Kita semua harus menghormati Tuhan. Selama kebaktian tidak boleh sambil bermain, bercanda, atau lari-lari. Duduk yang rapi, jangan sambil tiduran ya. Dan jangan sambil makan minum ya. Nah, semua sudah siap. Sekarang mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi anak-anak sekolah minggu semuanya. Apa kabarnya? Tentu baik-baik saja ya. Di sini kita semua bersukacita, bersyukur pada pagi hari ini boleh kembali mengikuti kebaktian sekolah minggu. Di sini Ko Yansen dan Mem Lisa yang akan memimpin kalian di dalam kebaktian sekolah minggu pada pagi hari ini. Betul sekali. Nah, meskipun kembali kita mengadakan kebaktian sekolah minggu secara streaming, tapi baiklah dan terus diingatkan supaya kita pun mengikuti kebaktian ini dengan sungguh-sungguh, dengan penuh sukacita, memuji memuliakan nama Tuhan seperti layaknya kita beribadah di gereja. Jadinya dan tentunya adik-adik di rumah pun harus sudah mandi, bersih, sukacita. Dan tidak boleh ngobrol, nggak minum, dan juga nggak makan dulu ya. Nah, untuk ini Ko Yansen kita akan menyapa dulu nih. Betul sekali. Nah, kita mau lihat nih Mem ya. Ya. Kesiapan dari anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Oke, kita akan tanya ya satu-satu. Ya. Untuk anak-anak sekolah minggu yang ada di Karawang, gimana? Udah siap belum? Wah, udah siap Mem. Bagus ya. Dan anak-anak sekolah minggu yang ada di Cikampek, apakah kalian udah siap? Wah, siap juga kok katanya. Betul sekali. Dan tidak lupa juga buat anak-anak sekolah minggu yang ada di Cikarang. Gimana? Tentunya udah siap ya? Nah, meskipun anak-anak sekolah minggu dimanapun berada yang menyaksikan kebaktian sekolah minggu GSRI Karawang, mari kita akan mau mulai kebaktian sekolah minggu secara streaming pada pagi hari ini. Yuk, Ko Yansen undang semuanya untuk bangkit berdiri, kita menyiapkan hati dan pikiran kita menaikkan pujian, marilah Tuhan pimpin saya. Jangan kau tinggal
tangannya dilipat, matanya ditutup, kita akan berdoa kepada Tuhan. Anak-anak sekolah minggu di rumah, ikutin Ko Yansen berdoa. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Pagi ini kami bersyukur karena Tuhan sudah memberkati kami. Tuhan, pagi ini dengan penuh sukacita kami semua akan mengikuti kebaktian sekolah minggu. Kami mohon Tuhan yang pimpin, Tuhan yang memberkati kebaktian sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, sampai selesainya. Ini doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, untuk kita mulai kebaktian ini, kita akan menyanyi apa kok? Mars sekolah minggu, karena kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau mengingat kembali bahwa kita ini sebagai anak-anak Tuhan harus tetap setia membaca Alkitab, mendengarkan perintah Tuhan dan menjalankannya dalam hidup kita. Yuk, masih dalam sikap berdiri, adik-adik di rumah pakai gerakan. Iya, kita naikkan pujian ini. Bahwa kita sebagai anak-anak sekolah minggu harus tetap setia membaca firman Tuhan. Nah, kok kita ini kan udah berapa bulan ya nggak ketemu anak-anak? Iya Mem, udah hampir 6 bulan sepertinya ya Mem ya. Aduh, Mem Luis kayaknya kangen sekali sama anak-anak. Ya, bagaimana mereka semua ya sekarang? Iya, tentunya kita pun sebagai guru-guru sekolah minggu tetap mendoakan keadaan anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah atau di luar sana supaya terlindungi dari wabah virus virus corona yang sedang mewabah ini ya adik-adik ya. Nah, mungkin sekarang kan adik-adik ada di rumah sedang mengikuti program dari pemerintah yang untuk penanggulangan atau pemutusan hubungan penyebaran virus corona ini dengan tetap di rumah atau stay at home ya Mem ya. Nah, kita tahu bahwa adik-adik di rumah pun mungkin ada yang keadaannya semakin meninggi atau membulat seperti kita. Nah, untuk mengobati rasa kangen kita Mem, kita mau nyanyikan pujian apa? Apa kabar? Ayo adik-adik di rumah bisa dengan adik-adiknya yang ada di rumah atau dengan mama papa bisa nyanyikan pujian ini ya. Yuk kita naikkan pujian ini dengan penuh semangat. Apa kabar? Tepuk tangan, kita puji Tuhan. Goyang kaki kiri, goyang kaki kanan. Putar, 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 putar. Cari yang lain, ayo lagi. Apa kabar? Mari bersalaman. Tepuk tangan, kita puji Tuhan. Goyang kaki kiri, goyang kaki kanan. Putar, 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 putar. Cari yang lain, sekali lagi ya. Apa kabar? Mari bersalaman, tepuk tangan, kita puji Tuhan. Goyang kaki kiri, goyang kaki kanan. Putar, 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 cari yang lain.
pujian ini ada penuh sukacita ya Mem ya? Yang penting gimana ya anak-anak sehat ya. Betul Seperti sekali. guru-guru juga menginginkan kalian semua sehat semua. Itu doa kita ya tiap hari. Betul sekali Mem. Nah apapun yang kita perbuat pada hari ini atau selanjutnya untuk kita boleh tetap sehat ya Mem ya, kita melakukan segala sesuatunya dengan menyebut nama Tuhan. Karena nama Tuhan ada kuasa dan pastinya juga ada apa Mem? Kemenangan dan keselamatan. Nah anak-anak sekolah minggu di rumah, yuk kita lanjutkan ibadah hari ini dengan menaikkan pujian apa Mem? Dalam nama Yesus. Sambil menyanyikan ya. Iblis dikalahkan, dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ya sekali lagi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Iya, benar sekali kok. Dalam nama Tuhan Yesus kita tidak pernah takut apapun karena kita akan selamat dan dapat kemenangan di dalam setiap langkah kita. Betul sekali. Nah sekarang tiba saatnya kita mau mempersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Nah pujian yang akan kita nyanyikan hari ini, kita minta pertolongan kepada Tuhan supaya firman Tuhan yang akan kita dengar ini bisa kita tanam dalam hati dan juga boleh berbuah lebat di dalam kehidupan kita semua. Mari kita menyanyikan pujian firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi nyanyikan pujian ini dengan sikap berdoa. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Mari anak-anak sekolah minggu, sekali lagi kita lipat tangannya, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih pada siang hari ini. pada siang hari Kami ini semua boleh memuji, memuliakan Tuhan. memuliakan Saatnya Tuhan. kami semua kami semua mau mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Kami mohon Kami mohon Roh Kudus Roh Kudus menaungi kami menaungi kami supaya kami supaya kami mengerti firman Tuhan firman Tuhan yang akan yang akan kami dengarkan, kami dengarkan, yang akan
yang kami akan renungkan kami renungkan hari ini. hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Ini doa kami. Di dalam nama Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Amin. Amin. Iya, anak-anak sekolah minggu dipersilakan duduk. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dipersiapkan hati dan pikirannya. Begitu juga dengan Alkitabnya. Yuk kita dengarkan firman Tuhan. Shalom anak-anakku yang ada di Kerawang, di Cikampek, di Cikarang. Ya, kalian tadi sudah memuji Tuhan, kita sudah menari-nari bersama. Dan saatnya kita akan mendengar cerita firman Tuhan. Ya, duduk yang manis ya. Ya. Nah, mau cerita nih. Kalian pernah tahu nggak? Ada yang udah pernah tahu nggak? Kalau habis hujan tuh ada apa tuh di langit? Coba. Iya, apa namanya? Pelangi. Nah, pelangi itu warnanya apa aja anak-anak? Warnanya merah, kuning, hijau. Iya benar. Nah itu biasanya adanya kalau habis hujan. Kenapa Mem? Ya Mem nanti sebentar mau cerita nih. Mau tahu nggak kenapa habis hujan ada pelangi? Nah, mau ya? Nah Mem mau cerita nih. Pada suatu hari di suatu daerah ada seorang bapak. Dia itu bapak yang sangat baik. Yang sangat patuh kepada Tuhan. Dan yang sangat menyayangi juga anak-anak dan keluarganya. Dia punya anak 3. Namanya Sem, Ham, dan Yafet. Siapa anak-anak? Sem, Ham, dan Yafet. Iya betul. Nah, satu hari bapak ini mendengar Tuhan berbicara melalui mimpinya bahwa dia harus membuat sesuatu. Dia disuruh ngumpulin kayu, papan, apalagi tuh, paku ya. Terus alat-alat untuk tukang itu apa? Ya itu palu, tang, segala macem ya. Dia tiap hari pergi ke hutan. Dia kumpulin kayu, dibikin papan, dia juga kumpulin semua alat-alat untuk membuat sesuatu. Apa sih yang lagi dibuat? Anaknya tanya, "Pak, buat apa itu, Pak?" Papanya bilang, "Udah, nanti kamu pasti tahu." Banyak banget, Pak. Kayunya banyak banget, banyak ya karena dia akan membuat sesuatu yang sangat kalau sekarang disebutnya spektakuler, apa ya, sangat dahsyat ya. Nah anaknya tiap hari, bahkan tetangga pun bertanya, "Tuh bapak kamu lagi apa sih? Kok sibuk banget ya? Ngumpulin kayu, ngumpulin papan, ngumpulin segala macam." Nggak tahu tuh, kalau ditanya papa nggak mau ngomong. Kali udah gila ya bapak kamu ya. Tahu tuh, anaknya juga malu ya. Tetangganya pada ngintip. Apa sih yang dilakukan bapak ini? Tapi apa bapak ini tidak peduli. Dia melakukan saja. Dia kumpulkan kayu-kayu dan dia juga minta tolong beberapa orang untuk memaku kayu-kayu itu membuat satu rangka. Rangkanya kok gede banget, Pak. Gede banget, Pak. Hah? Segede lapangan. Segede gereja ini enggak ya? Lebih gede kali ya. Lebih gede. Buat apa, Pak? Dan itu dibikin di dekat gunung ya, di pegunungan. Jadi anak-anak juga nggak tahu apa yang dilakukan si Papa. Papa itu juga nggak mau ngomong.
sampai terbentuk rangkanya. Nah, waktu terbentuk rangkanya, dibuat agak sedikit dindingnya baru kelihatan. Lah, ini kayak perahu, Pak. Bukan perahu, Ding. Kalau perahu kecil. Ini namanya kapal. Kalau yang gede banget namanya bahtera ya. Saking gedenya. Gede banget, Pak. Buat apa ini? Terus kemana airnya? Orang gak ada laut, gak ada apa, nanti tetangganya bingung. Itu Bapak ini gila kali ya. Orang gak ada air kecuali dekat laut ya. Ini gak ada loh di pegunungan bikin kapal. Sampai terlihat rangka-rangkanya, terus dibikin tingkat, anak-anak dibikin tingkat lagi. Papan yang besar-besar, yang bagus-bagus, dibikin lagi. Sampai berbentuk, benar-benar berbentuk kapal. Nah, ketawa semua ya, kapal. Ini mau kemana sih? Orang gak ada air, gak ada laut kok bikin kapal. Tapi Bapak itu apa? Dia tidak peduli. Karena dia mendengar suara Tuhan dan dia hanya mengikuti apa yang Tuhan katakan. Dia hanya taat ya. Dan dia tidak mendengarkan suara dari manapun. Mengatakan dia orang gila, stres. Sampai anaknya pun menyangka ayahnya udah gila. Oh, dulunya belum pernah main kapal kali ya. Jadi pengen bikin kapal nih. Wah, sampai satu hari kapal itu sudah berbentuk. Dibikin tiang atapnya yang bagus ya. Dan dibikin jendela-jendela kecil. Jadi dari kapal itu kita bisa ngelihat. Kita bisa melihat keluar. Dibikin semua ya. Wah, beneran kapal nih Bapak bikin. Terus kemana Pak mau dibawa? Airnya kemana? Kata bapaknya apa? Kita tunggu perintah Tuhan. Apa yang Tuhan mau. Dan setelah kapalnya selesai anak-anak, benar. Tuhan berbicara kepada Nuh. Nah ini Bapak ini bernama siapa? Nuh ya. Bapak ini bernama Nuh. Dan Tuhan bilang masukkanlah semua jenis-jenis binatang. Nomor 1 ya. Binatang satu pasang. Jadi kalau ada ayam ada yang laki, jantan, betina. Begitu ya. Jadi semuanya satu pasang. Burung juga satu pasang, semua ya. Ada ular enggak ya? Ada juga. Masuk juga satu pasang ya. Semuanya satu pasang. Dan anak-anakku tahu setelah semua di dataran yang paling bawah itu untuk binatang. Penuh semua rapi, baru naik ke atas. Nah untuk orang-orang semua anak-anaknya disuruh masuk semua. Anaknya 3 dengan menantu ya. Disuruh masuk semua keluarga Bapak Nuh ini. Dan anak-anakku tahu Tuhan bilang apa? Tutup semua jendela-jendela, pintu-pintu semua. Semua digembok ya. Nggak boleh ada yang terbuka. Nah setelah itu apa anak-anakku? Satu hari Tuhan menurunkan hujan. Wah. Hujan yang sangat deras. Waduh, kita hujan sedikit aja udah ribut ya. Ini hujannya sangat deras. Dengan segala petir dan segala macam. Dan apa anak-anakku? Benar-benar hujan badai sehingga apa? Kapal yang begitu besar, begitu berat. Bisa terangkat. Karena apa? Karena air sudah memenuhi genangan dataran itu. Dan apa anak-anakku? Orang di sekeliling itu yang tadinya menertawakan Bapak Nuh ini. Mereka semua, tenang rumahku kan tinggi. Masih ada loteng. Ya dia naik kalau rumahnya tingkat. Alah itu Bapak Nuh ini aneh. Masa gara-gara hujan segini aja mau pergi naik kapal. Dan apa anak-anakku? Hujan semakin deras.
Kita belum pernah merasakan hujan yang seperti itu dengan badainya. Dan tahu anak-anakku, mereka naik juga ke pohon yang paling tinggi. Pohon apa yang paling tinggi? Pohon kelapa mungkin ya. Kelapa itu tinggi, naik. Tapi tetap airnya naik terus. Karena apa? Sangat deras. Dan tahu anak-anakku berapa lama hujan itu? 40 hari 40 malam, bayangin. Dan mereka semua udah berteriak, aku tenggelam, tolong. Mereka dari pohon, dari mana? Bapak Nuh buka. Nggak bisa ya, karena tadi Tuhan sudah menyuruh untuk menutup semua pintu-pintu, jendela-jendela, semua tidak boleh ada yang terbuka. Dan mereka melihat semua orang tenggelam kena air itu. Hanyut semua, rumah-rumah semua hanyut. Tidak ada satupun yang disisakan. Semua mati. Ngeri ya. Kenapa Tuhan? Kenapa membinasakan semua itu? Karena apa? Karena kita manusia sudah berdosa. Tuhan sudah mengingatkan. Jangan berbuat dosa, tapi tetap melakukan kejahatan-kejahatan yang Tuhan menyakitkan hati Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan ingin membinasakan semua manusia di bumi ini kecuali Bapak Nuh dengan keluarganya. Karena mereka adalah orang-orang yang masih mengingat Tuhan dan masih bersekutu dengan Tuhan. Dan apa akhirnya anak-anakku? Setelah 40 hari 40 malam semua sudah habis. Tidak tersisa. Tuhan menghentikan hujan itu. Yang bisa menghentikan hanya siapa? Tuhan. Enggak ada satupun kita yang bisa menghentikan hujan badai. Kecuali Tuhan. Tuhan menghentikan hujan itu. Dan mereka semua melihat dari jendela yang kecil-kecil banyak itu. Hujan udah berhenti Pak. Udah berhenti. Tapi apakah mereka bisa mendarat? Tidak ya. Karena apa? Habis hujan badai 40 hari 40 malam begitu besar. Tanah longsor. Banjir masih. Semuanya gak ada yang bisa buat mendarat kapal itu ya. Dan pada akhirnya setelah 40 hari 40 malam. Masih ditambah lagi berapa bulan kemudian baru mereka bisa membuka jendela karena memang sudah tidak ada hujan dan tanah yang di bawah itu sudah mulai mengeras sehingga kapal itu tidak terus meluncur tapi tersendat karena tanahnya udah mulai keras. Krek gitu ya, berhenti kapalnya. Dan anak-anakku tahu mereka bilang apa? Kita coba dulu deh. Kita nggak berani keluar ya. Bapak Nuh bilang kita coba dulu. Kita lepas binatang. Apa anak-anak? Binatang yang sering dilepas tapi nanti dia kembali lagi. Nah, burung apa? Burung merpati. Kalau kita bilang burung dara ya. Dilepas sama mereka. Dan beberapa hari kemudian mereka kembali lagi membawa sepucuk daun ya. Sepucuk daun. Wah, berarti sudah ada kehidupan. Berarti di sana sudah tumbuh-tumbuhan sudah mulai tumbuh. Berarti hujan sudah berhenti dan semuanya sudah reda. Dan pada akhirnya Bapak Nuh mengeluarkan sepasang-sepasang, memerintahkan untuk binatang itu keluar sepasang-sepasang karena mereka juga harus hidup di luar ya. Mereka dilepas dan tidak kembali lagi. Berarti mereka sudah punya tempat untuk bernaung. Nah, anak-anakku, habis itu mereka berkumpul. Apakah mereka langsung keluar? Belum anak-anakku karena mereka masih takut ya. Tapi beberapa hari kemudian mereka melihat semuanya sudah ada cahaya, ada matahari dan semuanya terang, baru mereka keluar. Dan apa yang dilakukan Bapak Nuh anak-anakku? Pertama dia membuat mezbah untuk Tuhan ya.
mezbah persembahan. Dia memotong korban untuk Tuhan. Dia berdoa, dia menyuruh semua anak menantunya berlutut untuk menyembah Tuhan, memohon ampun dan mengucap syukur. Itulah yang Tuhan sangat senang kepada Bapak Nuh itu. Karena memang dia selalu melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Dia berlutut mengucap syukur atas keselamatan yang diberikan. Tapi dia juga menangis karena apa? Semua manusia dibinasakan. Sebagaimana dia juga merasa sedih. Kenapa Tuhan membinasakan seluruh manusia? Walaupun dia satu keluarga diselamatkan. Dan saat itu anak-anakku Tuhan berbicara. Bahwa mulai saat ini aku tidak akan memberikan air bah untuk membinasakan manusia lagi. Aku berjanji Tuhan bilang. Tuhan juga sedih. Dan apa anak-anakku? Tiba-tiba setelah Tuhan berbicara, di langit kita melihat satu lingkaran yang sangat besar dan indah. Berwarna-warni. Lingkaran yang belum pernah dilihat satu orang pun. Dan anak-anakku tahu apa itu? Itu yang disebut pelangi anak-anak. Dia berwarna apa? Merah, kuning, hijau, bagus sekali indah. Dan itu Nabi Nuh, kemudian Bapak Nuh juga berlutut mengucap syukur dan terima kasih untuk janji Tuhan itu. Dan sampai saat ini kita selalu melihat bahwa setelah hujan besar, mungkin badai, di langit ada pelangi. Ya, itu menandakan, mengingatkan kita bahwa Tuhan berjanji kepada kita semua bahwa Dia tidak akan membinasakan kita lagi dengan air bah itu. Ya, demikian anak-anak, kita melihat contoh yang sangat buat kita itu adalah satu hal yang luar biasa bahwa Bapak Nuh ini sangat taat kepada Tuhan. Walaupun dia belum mengerti apa yang harus dia lakukan, tapi dia selalu taat. Dia dengar-dengaran apa yang diperintahkan Tuhan. Walaupun orang lain bilang dia gila, dia sarap, dia sinting, tapi dia selalu melakukan bahwa apa yang Tuhan bicarakan itu pasti hal yang baik. Ya, sebelum tutup, sebelum kita berdoa, kita akan membuka kitab suci kita ya. Kita akan membuka ayat mas kita dari Amsal 3 ayatnya yang kelima. Amsal 3 ayatnya yang kelima. Membacain, kita baca sama-sama ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5. Kita baca sekali lagi ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5. Ya, demikianlah firman Tuhan dan kita akan menutup dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa anak-anakku. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk pimpinan-Mu, walaupun kebaktian sekolah minggu ini masih secara streaming, tapi kami bersuka cita. Kami telah mendengar firman Tuhan, kami telah memuji Tuhan, kami juga bisa menari-nari bersama Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami juga mengucap syukur untuk firman Tuhan, di mana di dalam tokoh Alkitab Tuhan seorang Bapa yang bernama Nabi Nuh telah memberi contoh kepada kami betapa dahsyatnya Tuhan sebagai orang percaya dan taat.
Bapa, kami berjanji sebagai anak-anak-Mu ingin seperti Bapa Nuh ini Tuhan, menjadi anak yang dengar-dengaran terhadap perintah Tuhan. Inilah doa kami alaskan di dalam anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ya, tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan tentang satu tokoh, yaitu Nabi Nuh. Di mana Nabi Nuh dengan ketaatannya kepada Tuhan, Tuhan sudah memerintahkan untuk membuat suatu bahtera yang besar di dalam situasi yang tidak memungkinkan. Tetapi Nuh dengan taat melakukan apa yang sudah Tuhan perintahkan. Nah, anak-anak sekolah minggu di rumah, siapa yang mau taat kepada Tuhan? Saya. Taat kepada Tuhan itu bisa kita aplikasikan juga kita dengan taat dan patuh kepada orang tua kita di rumah. Ya, dan tadi Tuhan berjanji kepada Nuh bahwa Tuhan tidak akan memberikan lagi atau memberikan air bahagia, bencana lagi kepada orang-orang yang akan di bumi. Jadi Tuhan memberikan suatu tanda sebagai cinta kasihnya kepada manusia, itu apa tadi? Pelangi. Nah, tadi kan Risa sudah menyebutkan warna-warna pelangi itu apa ya? Banyak sekali, ada biru, ada hijau, merah, kuning ya Nah, itu menandakan akan cinta kasih Tuhan kepada seluruh umat manusia, bahwa Tuhan sudah berjanji tidak akan memberikan bencana lagi seperti air bah pada saat zaman Nabi Nuh. Mari anak-anak sekolah minggu, kita akan menutup ibadah pada hari ini. Kita akan merespon firman Tuhan dan menaikkan pujian tadi pelangi. Bisa nggak? Bisa semua ya, pasti bisa. Pelangi, alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan. Pelangi ciptaan Tuhan. Satu kali lagi. Pelangi, alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan. Pelangi ciptaan Tuhan. Iya, mari Koko undang anak-anak sekolah minggu untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk di dalam doa. Kita mengucap syukur Tuhan sudah pimpin kebaktian sekolah minggu pada hari ini. Kembali anak-anak sekolah minggu, ikutin Ko Yansen berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami sudah mengikuti kebaktian sekolah minggu. Tuhan berkati setiap kami supaya kami dapat mengikuti firman Tuhan yang sudah kami dengarkan hari ini. Terima kasih Tuhan. Kembalikan minggu depan kami dapat kembali beribadah kepada Tuhan. Ini doa kami, ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita naikkan pujian Bapa, terima kasih. Dipersilakan duduk saat teduh.
Selamat hari Minggu. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.